adik-adik, apa kabar? Semoga adik-adik di rumah dalam keadaan baik, sehat, dan pastinya semangat. Amin. Puji Tuhan karena hari Minggu ini Tuhan kembali memberi kita kesempatan untuk bersama-sama memuji nama Tuhan dan belajar firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Adik-adik siapkan hati dan Alkitabnya ya. Tapi sebelumnya kita mulai, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena sepanjang minggu ini Engkau sudah menjaga kami dan memberkati kami. Tuhan Yesus, tolong pimpin kebaktian sekolah minggu hari ini dari awal sampai akhir. Biarlah pujian kami bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lause, gak terasa ya seminggu sudah berlalu? Apa saja kebaikan Tuhan yang Lause Yulia rasakan sepanjang seminggu ini? Wah, banyak sekali yang Lause rasakan. Tuhan menyediakan makanan, minuman, dan memberikan kesehatan. Bagaimana dengan Lause Yemi? Iya Lause Yemi juga merasakan banyak sekali kebaikan Tuhan. Tuhan telah memberikan nafas kehidupan dan pengharapan setiap hari. Benar sekali Lause. Tuhan sungguh baik kepada setiap anak-anaknya. Adik-adik di rumah juga merasakan kebaikan Tuhan kan? Wah, puji Tuhan. Oleh karena itu, tetaplah percaya dan berharap kepada Tuhan. Yuk, langsung ajak adik-adik bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Bapakku Baik. Lause Yulia, menurut Lause, seberapa besar sih kasih Tuhan itu? Wah, besar sekali Lause. Tidak terukur besarnya. Hingga Tuhan Yesus rela mati menebus dosa kita semua. Wah, luar biasa sekali ya kasih Tuhan kepada kita. Sungguh bersyukur untuk kasih Tuhan itu. Benar Lause. Yuk adik-adik, mari dengan semangat kita menyanyikan lagu Kasih Yesus. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh kasih Yesus, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh kasih Yesus. Tinggi takkan teratasi, amat dalam takkan terselami, amat lebar
kasih Yesus, manis dan indah. Oh, oh, kasih Yesus. Kasih Yesus, manis dan indah. Kasih Yesus, manis dan indah. Kasih Yesus, manis dan indah. Oh, oh, kasih Yesus. Amat tinggi takkan teratasi, amat dalam takkan terselami, amat lebar takkan terkelilingi. Oh, oh, kasih Yesus. Oh, oh, kasih Yesus. Oh, oh, kasih Yesus. Silakan duduk adik-adik. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan hati, Alkitab, dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Yuk langsung aja kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati kami, buat kami mengerti, dan kami dimampukan untuk melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Langsung mau tunjukkan gambar nih ke adik-adik. Coba lihat ya. Tada! Nih, coba dihitung. Ada berapa anak laki-laki di gambar ini? Langsung kasih waktu 3 detik ya. Cuman pasti bisa lah adik-adik ya. 1, 2, 3. Berapa? Ya, ada 12. Ini adalah 12 bersaudara di dalam satu keluarga. Yang paling besar umurnya sudah 22 tahun. Yang paling kecil ada yang masih baby ya tadi ya. Wah, langsung gak kebayang. Kalau zaman sekarang ada keluarga yang punya anak laki-laki 12. Gimana ya? Gimana waktu berebut mainan, gimana waktu makan, wah pasti banyak berantemnya. Ribut pasti rumah itu ya. Nah, di Alkitab ada seorang bapak yang juga memiliki 12 anak laki-laki. Cerita ini dicatat di kitab Kejadian pasal 37. Coba adik-adik ingat-ingat, siapa ya nama bapak ini? Bapak ini sangat terkenal loh. Ada yang pernah dengar? Mungkin di sekolah, mungkin pernah dengar di sekolah minggu. Ya, Bapak Yakub. Bapak Yakub adalah anak dari Ishak. Ya, Ishak adalah anak dari Abraham. Jadi keturunan Abraham. Bapak Yakub ini memiliki 12 anak laki-laki. Kita mau belajar nama dari anak-anak laki-laki ini lewat lagu ya. Liriknya musiknya pakai lagu Burung Kakak Tua ya. Ya, musik. Adik-adik bisa sambil membaca nama-nama di samping ini. Ruben, Simon, Lewi, Yehuda dan Naftali, Gad, Asher, Isakar, Sebulon, Yusuf, Benyamin. Sekali lagi. Ruben, Simon, Lewi, Yehuda dan Naftali, Gad, Asher, Isakar, Sebulon, Yusuf, Benyamin. Di lagu tadi, adik-adik kita sudah menyanyikan ada 12 anak laki-laki Bapak Yakub dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Nah, dari antara 12 anak laki-laki ini, ada satu anak yang paling disayang oleh Bapak Yakub, yaitu Yusuf. Nah, Yusuf tadi anak nomor 11, ya, kedua dari bawah. Yakub memang punya alasan kenapa dia lebih sayang kepada Yusuf daripada saudara-saudara yang lain. Karena
Yusuf ini lahir dari istri yang paling dikasihi oleh Bapak Yakub. Jadi Bapak Yakub ini memiliki beberapa istri dan ibu Yusuf adalah istri yang paling dia sayang. Dan dia harus menunggu lama sampai Yusuf ini lahir. Jadi bisa dikatakan Yusuf lahir pada masa tua dari Yakub. Nah, Yakub ingin menunjukkan kasih sayangnya kepada Yusuf. Sehingga ia membuatkan sebuah jubah, ya, jubah baju panjang yang sangat istimewa untuk Yusuf, ya, dari kain yang mahal dan juga berwarna-warni. Tapi hanya Yusuf yang memiliki jubah yang indah itu. Saudara-saudaranya yang lain tidak memiliki jubah seperti itu. Coba adik-adik pikirkan. Misalnya, mama atau papa membelikan hadiah atau baju atau mainan yang mahal buat saudara, buat koko atau cicinya adik-adik. Tapi adik-adik tidak dibelikan. Padahal itu bukan ulang tahun loh, bukan kenaikan kelas atau bukan untuk merayakan sesuatu. Bagaimana perasaan adik-adik? Pasti adik-adik gak suka kan? Kok cici atau koko dibelikan aku enggak? Pasti adik-adik marah, iri, atau mungkin ingin merusakkan mainan itu. Karena merasa gak adil. Nah, setiap kali Yusuf memakai jubahnya yang indah itu, saudara-saudaranya juga merasakan hal yang begitu menyakitkan, ya. Mereka marah, mereka sakit hati, mereka iri melihat Yusuf karena hanya Yusuf yang dibelikan baju itu atau jubah itu. Mereka benci kepada Yusuf. Saudara-saudaranya ini mungkin ingin bilang ke papanya, "Pa, gak adil ini. Kok hanya Yusuf yang dikasih jubah yang indah? Kami ini juga anak papa loh. Kok kami gak dapat seperti yang Yusuf dapat?" Mereka ingin mengatakan hal itu kepada Yakub. Tapi mereka gak bisa. Karena mereka terlalu menghormati papanya. Tapi yang terjadi apa? Kebencian itu terus mereka pendam dan semakin membara di dalam hati mereka. Ditambah lagi ada 2 kejadian yang dilakukan Yusuf yang membuat saudara-saudaranya semakin benci. Yusuf ini polos, ya, meskipun umurnya 17 tahun waktu itu, tapi dia ingin atau bisa mengatakan apa aja yang dia pikir, yang dia lihat gitu ya. Dan ini kadang membuat saudara-saudaranya sakit hati. Nah, peristiwa yang pertama, Yusuf saat melihat saudara-saudaranya melakukan hal-hal yang tidak disukai ayahnya, dia tidak menegur mereka. Tapi dia lari pulang dan dia menceritakan kepada papanya. Pasti papanya marah ya kepada saudara-saudaranya dan ini tidak disukai oleh saudara-saudara Yusuf. Dan yang kedua, Yusuf pernah bermimpi. 2 kali dia bermimpi yang artinya sebenarnya sama. Yang pertama, Yusuf bermimpi ada 12 berkas gandum, ya, 1 itu punya Yusuf. Dan yang 11 ya, ikat gandum, berkas gandum itu tunduk menyembah berkas gandumnya Yusuf. Terus yang kedua yang dia mimpi adalah matahari, bulan, dan 11 bintang juga menyembah dia. Nah, mimpi ini artinya Yusuf menjadi pemimpin, baik di antara saudara-saudaranya, bahkan juga orang tuanya. Nah, ini membuat saudara-saudara Yusuf semakin marah, gak terima. Kok kamu punya mimpi seperti itu? Kamu mau jadi pemimpin ya di antara kami? Padahal adik-adik langsung mau tanya, kalau adik-adik mimpi direncanakan gak? Enggak ya, tiba-tiba kita tidur, nyenyak terus mimpi gitu ya. Salah gak sih Yusuf mimpi? Enggak ada yang salah dari dia mimpi. Dia gak pernah minta dia mimpi seperti itu. Dan bisa jadi mimpi itu dari Tuhan. Kadang Tuhan memakai mimpi untuk berbicara ya, apalagi pada zaman perjanjian lama. Tetapi hal ini tidak diterima oleh saudara-saudara Yusuf dan mereka semakin marah. Ya, hati saudara-saudara Yusuf bukan hanya merah ya, bukan hanya merah tetapi mungkin menghitam. Karena kebencian, karena iri hati yang semakin menjadi-jadi.
Nah, suatu hari saudara-saudara Yusuf ini, mereka bersepuluh ya, karena Benyamin masih kecil, tidak ikut menggembalakan domba. Mereka pergi menggembalakan domba ke Sikem. Nah, Sikem ini jaraknya dari Kanaan cukup jauh, sekitar 45 km. Nah, zaman dulu belum ada handphone kan. Jadi mereka menggembalakan itu bisa lama, berhari-hari, mungkin berminggu-minggu. Bagaimana supaya bisa tahu kalau saudara-saudara Yusuf ini keadaannya baik? Nah, ayahnya Yusuf, Yakub, mengutus Yusuf. Kamu pergi ya, lihat keadaan saudara-saudaramu, apakah mereka baik atau tidak di sana. Nah, Yusuf taat kepada papanya. Yusuf meskipun dia anak yang dikasihi, tetapi dia juga bukan anak manja. Dia harus tetap bekerja dan melakukan perintah papanya. Dia pergi ke Sikem untuk melihat keberadaan saudara-saudaranya. Nah, dari jauh saudara-saudaranya sudah bisa mengenali Yusuf. Ya mungkin waktu mereka menggembalakan domba mereka ada di atas bukit ya. Jadi bisa kelihatan siapa yang datang. Dan mungkin juga karena jubahnya Yusuf itu loh yang kinclong ya, eye catching, berwarna-warni. Jadi dari jauh mereka sudah bisa kenal, oh itu Yusuf tuh, datang tuh. Dan mereka sudah merencanakan sesuatu yang jahat. Mereka sudah berbicara hal-hal yang jahat untuk Yusuf. Karena di hati mereka sudah ada kebencian, ya, sudah ada dendam dan iri hati. Nah, ketika Yusuf datang, apa yang terjadi? Mereka langsung membuka jubahnya Yusuf. Ya, mereka pikir ini saat yang tepat untuk menghancurkan anak kesayangan papa. Mereka langsung melepaskan jubahnya. Terus selanjutnya apa? Yusuf dilemparkan ke dalam sumur. Memang sih sumur itu kering, tetapi sumur itu gelap dan dalam. Bisa dibayangkan apa yang Yusuf rasakan waktu itu di dalam sumur? Oh, dia pasti ketakutan. Dia pasti merasa sendiri ya, gelap di dalam sumur. Saudara-saudaranya sedang asik makan di atas ya. Yusuf mungkin berteriak-teriak memanggil nama saudara-saudaranya satu persatu, tolong, tolong keluarkan aku. Tiba-tiba apa yang terjadi? Ya, Yusuf ditarik keluar. Mungkin saudara-saudaranya mengulurkan tali untuk dia manjat, dia naik. Yusuf mungkin agak lega ya, senang. Wah, akhirnya aku keluar dari sumur ini. Tapi tunggu dulu. Ternyata tangan Yusuf diikat. Oh, Yusuf bukan berarti bebas ketika dia keluar dari sumur. Saudara-saudaranya punya rencana yang lain. Yusuf akan dijual kepada pedagang-pedagang dan menjadi budak ya, akan menjadi budak, dijual lagi jadi budak di Mesir. Tadinya saudara-saudara Yusuf ini memang ingin membunuh Yusuf. Wah, jahat sekali ya adik-adik. Tapi karena Ruben ya, koko yang paling besar, dan juga Yehuda yang menyarankan janganlah, biar bagaimanapun itu saudara kita. Akhirnya plan B, mereka nggak jadi bunuh, dan itu mereka menjual Yusuf kepada pedagang yang akan ke Mesir. Pada waktu Yusuf dijual, Ruben yang kakak tertua tadi lagi tidak ada di situ. Ya, dia mungkin lagi pergi sebentar. Ketika dia balik, dia kaget. Loh, Yusuf mana? Kok sumurnya sudah kosong? Nah, Ruben merasa sedih, menyesal, takut. Gimana nih kita pulang ke rumah? Kita harus bilang apa ke papa kita kalau Yusuf gak ada? Akhirnya mereka menyembelih seekor kambing dan mencelupkan jubah itu ke darah. Ya, jadinya jubahnya berwarna merah karena darah yang mereka celupkan tadi. Terus mereka menyuruh orang untuk membawa jubah itu ke papanya. Ini kamu kenal nggak jubah siapa? Ya, tentunya waktu melihat itu, Yakub sudah tahu ya. Oh, ini jubah anakku. Oh, pasti dia sudah diterkam binatang buas. Seketika itu juga Yakub mengoyakkan pakaiannya. Ya, zaman itu orang kalau bersedih, berduka, dia mengoyakkan, dia sobek jubahnya. Dia tunduk sampai ke tanah, dia pakai kain hitam, dia menangis sejadi-jadinya, berkabung. Jadi benar-benar menangis ya, pakai suara yang keras,
berhari-hari. Dan Yakub tidak ingin dihibur oleh siapapun. Dia berpikir waktu itu, anakku sudah mati. Aku tidak akan bisa melihat wajahnya lagi. Adik-adik, apakah ini merupakan akhir dari kisah hidup Yusuf? Minggu depan adik-adik akan menyaksikan kelanjutan dari cerita ini. Tapi Lause mau mengajak, apa sih yang bisa kita pelajari dari kisah Yusuf hari ini? Yang pertama, kita bisa belajar bagaimana kita manusia yang gampang sekali berbuat dosa. Dalam cerita ini, dosa itu ditunjukkan lewat apa? Kemarahan, kebencian, iri hati. Tidak bisa menerima kalau Yusuf dikasihi lebih dari yang lain. Tidak bisa menerima kalau Yusuf bermimpi yang tidak sama, ya, tidak pernah kami impikan, tidak pernah kami bayangkan. Tidak bisa terima kalau Yusuf bisa menceritakan kesalahan mereka kepada papanya. Ya, kita sebagai manusia gampang ternyata marah, sakit hati, iri, bahkan dendam. Bahkan ini bisa terjadi di dalam satu keluarga. Masih ingat kisah Kain dan Habel? Ya, Kain juga membunuh Habel karena iri hati. Sebagai anak-anak Tuhan, Lause mau ajak adik-adik supaya menyadari akan hal ini, memohon belas kasihan Tuhan, mau mengampuni kalau saudara ya, kakak, adik, atau mungkin papa, mama melakukan hal yang bisa membuat kalian sakit hati. Lebih baik kalian bicara daripada kalian pendam, jadi kemarahan dan akhirnya melakukan hal-hal yang jahat ya, di mata Tuhan. Nah adik-adik, di masa pandemi ini apalagi ya, kita banyak tinggal di rumah. Setiap hari yang dilihat koko, cici, meme, mama, papa, bosan mungkin ya. Dan lebih banyak mungkin berantem daripada mengasihi. Cerita hari ini boleh menjadi peringatan. Supaya kita sebagai anak-anak Tuhan boleh lebih mengasihi, boleh mengampuni saudara-saudara kita, orang tua kita. Supaya kesalahan seperti ini tidak terjadi lagi. Hal yang kedua yang bisa kita lihat. Di dalam kisah ini sepertinya Yusuf seorang diri, ya. Di akhir kisah ini 1 lawan 10 ya. Lause bilang tadi Benyamin di rumah. Jadi dia berhadapan dengan 10 saudara-saudaranya. Dia dibenci, tidak dikasihi oleh saudara-saudaranya. Bahkan mereka berencana jahat sampai menjual dia ke pedagang Mesir. Yusuf tidak tahu bagaimana hidupnya nanti. Dia nggak tahu Mesir itu berapa lama, tempatnya seperti apa, dia akan berhadapan dengan siapa di sana. Dia juga nggak pernah membayangkan wajah ayahnya lagi masih bisa dia lihat atau enggak. Suatu kehidupan yang menyedihkan, bukan? Tetapi apakah Tuhan masih mengasihi Yusuf? Bagaimana dengan mimpi-mimpi Yusuf? Bagaimana dengan cita-cita Yusuf? Apakah Tuhan peduli dengan Yusuf? Atau itu hanya sekadar saja ya, cita-cita Yusuf tidak dianggap, bahkan Yusuf sendiri dibuang oleh Tuhan. Apakah seperti itu? Jawabannya adalah Tuhan peduli dengan Yusuf. Tuhan masih mengasihi Yusuf. Tuhan masih memberi kesempatan bagi Yusuf untuk hidup, meskipun dia harus dibuang, dijual ke Mesir. Minggu depan kita akan belajar lagi kisah ini. Tapi biarlah kita boleh mengingat bahwa Allah peduli, Allah mengasihi Yusuf. Sebelum kita berdoa, Lause mau ajak adik-adik membaca satu ayat yang juga bisa menjadi ayat hafalan kita pada hari ini. Terambil dari Mazmur 124 ayat 8. Bunyinya demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sekali lagi ya. Mazmur 124 ayat 8. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saat tidak seorang pun bisa menolong Yusuf.
Di hatinya, dia masih meyakini bahwa pertolongan yang sejati hanyalah dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami boleh melihat bagaimana Tuhan mengasihi Yusuf dan Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup Yusuf. Kami berdoa, Tuhan tolong kami ketika kami di rumah, kami boleh menjadi anak-anak yang juga mengasihi saudara, mengasihi orang tua, dan kami juga boleh belajar untuk tidak menyimpan kesalahan, tidak menyimpan rasa marah dan sakit hati. Kami boleh mengampuni sehingga kami boleh lebih banyak menyalurkan kasih dimanapun kami berada. Berkati kami supaya minggu-minggu yang akan datang kami juga boleh tetap setia untuk menanti dan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita dan kita boleh menjadi pelaku firman yang hidup. Sekarang, saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik, mulai minggu ini, persembahan dapat diberikan melalui 3 cara. Yang pertama, tunai. Adik-adik dapat mengumpulkan persembahan yang dimasukkan ke dalam amplop, kemudian dapat dititipkan ke TU gereja atau lause kalian. Yang kedua, transfer ke rekening komisi anak yang tertera di bawah ini. Yang ketiga, online melalui aplikasi pembayaran yang tersedia. Contohnya, GoPay, OVO, Dana, Link Aja, dan mobile banking. Dengan cara scan QR code yang tertera di layar. Jangan lupa menambahkan kode persembahan pada 2 digit terakhir nominal persembahan yang akan diberikan. Kode persembahan komisi anak adalah 28. Jika adik-adik ingin memberikan persembahan sebesar 100.000, maka adik-adik melakukan pembayaran sebesar Rp100.028. Mari kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan dengan diiringi lagu Ada Satu Sobatku Yang Setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah,
Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia kepadamu. Terima kasih juga kami masih diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Tolong Tuhan berkati, supaya persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sekarang kita akan menutup ibadah kita hari ini dengan bersama-sama menyanyikan pujian Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Kebaktian kita telah selesai. Adik-adik jangan lupa hal ini ya. Tinggal di rumah aja. Rajin cuci tangan. Makan makanan bergizi. Rajin olahraga. Jaga jarak saat di tempat umum. Pakai masker jika harus keluar rumah. Tetap sehat, tetap semangat. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!